Hai Kelly's Friends, welcome back to Kelly's Podcast, tempat kita akan membahas dunia estetik secara lebih jujur, lebih dalam, dan tentunya dengan expert yang terbaik. Hari ini bersama saya Fonti, dan kali ini kita kedatangan spesialis bedah plastik yaitu Dr. Ray. Hai Dr. Ray, apa kabar dok? Hai, baik. Welcome ya dok to Kelly's Podcast. Ya, terima kasih sudah diundang. Oh ya, perkenalkan, nama saya Ray Victor. Saya dokter spesialis bedah plastik, lulusan dari Zhejiang University di China, dan saya sudah menjalani adaptasi di Universitas Indonesia. Sekarang saya prakteknya di Kelly's yang ada di Rumah Sakit Radipah. Oh, oke. Oke dok, jadi temanya kali ini lebih ke arah first time surgery sih dok. Jadi mau tanya nih hal yang paling dasar nih dok. Untuk menurut dokter sendiri, mindset seperti apa yang harus dimiliki seseorang pasien nih sebelum melakukan operasi plastik dok? Ya, pertanyaan yang bagus. Jadi menurut saya nih, untuk orang yang memutuskan untuk operasi di bagian kecantikan atau estetik, itu memang mindsetnya agak beda dibanding dengan pasien yang trauma. Kalau trauma gimana pun pasti belum siap dari mental dan psikis. Sedangkan kalau untuk yang bagian kecantikan, itu karena operasinya bisa dijadwalkan, bisa dipikirkan, jadi pasien perlu setidaknya mempersiapkan dua hal. Yang pertama, siapin psikis. Psikis itu jadi pasien perlu refleksi diri dulu. Dia harus mengerti apa motivasinya yang mendorong dia untuk melakukan operasi ini. Yang kedua, dia harus mengerti apa ekspektasinya. Kenapa dia akhirnya mau pengen ada operasi di bagian tubuh yang itu. Itu di bagian psikisnya. Baru yang kedua itu di bagian fisik. Jadi kalau operasi estetik, pasien idealnya memang dalam kondisi yang sehat dan terawat. Misalnya nih mau operasi daerah wajah, ya setidaknya wajahnya sebelumnya udah pernah perawatan. Bukan yang tidak pernah perawatan sama sekali, terus tiba-tiba maunya dioperasi langsung disulap jadi cantik gitu. Atau misalnya pengen kecilin perut atau bikin perut kelihatan lebih langsing. Ya nggak langsung tiba-tiba pengennya dikencengin langsung jadi langsing six pack, nggak begitu juga. Setidaknya harus ada upaya dulu, misalnya mencapai berat badan yang ideal. Oke. Gitu. Nah dok, untuk itu sendiri apa perbedaan sih dok antara keputusan yang sehat versus impulsif dok? Jadi kalau keputusan yang sehat itu keputusan yang memang sudah dipikirin pasien udah mikir apa motivasi sama ekspektasinya. Kalau motivasi itu tumbuh dari hal yang benar, misalnya dia pengen dirinya lebih sehat, terlihat lebih segar, saya rasa itu motivasi yang bagus ya. Bukan seperti motivasi yang impulsif atau nggak sehat tuh misalnya operasinya disuruh orang. Misalnya dia bilang, oke, kamu perlu operasi ini deh gitu karena kamu begini. Dan sebenarnya dia nggak mau, tapi karena disuruh orang operasi itu bukan keputusan yang sehat gitu. Atau operasi cuma ikut-ikutan dari yang lain gitu. Oke dok. Dokter pernah nggak sih nemuin pasien yang sebenarnya itu tuh belum siap secara mental, tapi pasien ini mau operasi dok? Jadi ya bisa sih kita ketemu pasien seperti itu. Misalnya kadang-kadang kan pada saat kita ketemu pasien, pasti kan pasien kita bakal tanya ada apa nih gitu, ada apa yang bisa dibantu, kita bakal tanya, kita gali lah motivasi sama ekspektasinya. Kadang-kadang kita bakal ketemu sama pasien yang memutuskan untuk operasi, padahal barusan ada kejadian besar dalam hidup, misalnya ada perceraian atau misalnya diselingkuhi kayak gitu, akhirnya memutuskan untuk operasi, tapi itu jadinya timbul dari motivasi yang tidak benar ya. Untuk yang hal seperti itu sebaiknya bisa ditunda dulu, perlu terjadi rekonsiliasi diri. Oh, tapi ada ya dok pasien kayak gitu ya dok? Hal-hal seperti itu bisa ditemui lah. Yes, bisa ditemui. Oke dok. Nah terus yang kedua nih dok, aku mau nanya, kalau misalnya orang-orang itu kan banyak nih sekarang nih banyak yang mau operasi karena ngelihat dari referensi Instagram atau artis tertentu tuh dok. Itu tuh seberapa realistis sih ekspektasi seperti itu? Misalnya kita pengen operasi nih tapi aku mau hidungnya itu tuh sama kayak lihat dari Instagram, ngelihat dari artis ini gitu. Itu tuh ekspektasinya dan realistisnya itu seperti apa sih dok hasilnya? Jadi itu sebenarnya teknik-teknik bedah yang sekarang ada itu pasien mau dibuat seperti apapun itu sebenarnya bisa. Tapi apakah cocok buat pasien itu belum tentu. Jadi itulah gunanya kita harus konsultasi dulu. Saya perlu mengerti apa ekspektasi pasien dan apa hal yang bisa dikerjain untuk dapat hasil yang sebaik mungkin gitu. Karena sebenarnya kalau dipikir-pikir operasi estetik yang menurut saya ideal hasilnya itu kalau misalnya pasiennya ketemu orang lain, bukan orang lain langsung tahu, oh ini kayaknya bisa operasi ini ya gitu. Bukan yang seperti itu, tapi seperti orang lihat
kok kayaknya ada yang berubah ya, tapi apa ya kayak gitu. Iya, Kelihatan lebih cantik gitu, tapi nggak tahu apa dan Iya. nggak ketebak. Itu yang saya pengen hasilnya seperti itu. Iya, benar sih dok kayak gitu. Cuman kalau misalnya pasien-pasien nih dok, kayak tadi nih contohnya kan, dia mau seperti A gitu, tapi ternyata nggak cocok tuh dok. Itu tuh gimana caranya dokter tuh untuk menjelaskan ke pasien itu, atau memang pasien itu akan tetap melakukan sesuai yang dia mau gitu? Jadi ya itulah intinya komunikasi yang baik. Kita perlu tahu ekspektasi pasien dan akhirnya komunikasi yang baik kita bisa menemukan titik tengah. Di mana ekspektasi pasien sama hal yang sebenarnya bisa kita capai gitu. Di mana komunikasi yang baik itu kita bakal ketemu titik tengahnya, jadinya bakal sama-sama puas. Bukan cuma satu orang aja yang puas atau satu orang nggak puas, jadinya itu bakal jadi tidak nyaman ke depannya kalau seperti itu. Jadi sebenarnya di zaman sekarang ini tuh kita mau seperti apapun sebenarnya dokter bedah plastik tuh bisa ya dok. Tapi memang Bisa diusahakan semuanya. iya bisa diusahakan semua, tapi memang goalnya itu bukan jadi orang lain, tapi versi terbaik dari diri sendiri pasien itu sendiri ya dok. Betul, itu kata-kata yang bagus banget tuh. Bener dok. Nah sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting nih dok nih. Sebenarnya tuh apa sih yang harus dihindari atau resiko apa yang pasien itu akan dapatkan dari operasi plastik dok? Jadi operasi plastik itu pada dasarnya operasi. Jadi dilakukan adanya tindakan itu sebenarnya adalah trauma. Ya. Jadi yang kita buat itu luka, tapi luka yang disengaja. Jadi seperti proses luka pada umumnya yang bisa terjadi itu bisa ada infeksi, bisa ada memar, bisa ada bengkak, bisa ada perdarahan. Itu resiko-resiko yang bisa terjadi. Tapi selama dilakukan dengan profesional, kita bisa bikin penyembuhannya setidaknya lebih nyaman dan penyembuhannya itu harapannya bekasnya minimal gitu. Jadi hal-hal itu yang pasti bisa ada, prosesnya lumayan panjang, jadi itu bakal dijelaskan semuanya sebelum operasi. Oh oke dok. Nah kenapa sih dok itu penting untuk memilih dokter dan klinik yang tepat sebelum operasi? Ya, jadi untuk kenapa harus milih dokter dan klinik yang tepat? Karena yang pertama untuk operasi itu pasti ada persiapan dari preoperasinya. Kita harus tentukan semuanya dalam keadaan yang optimal untuk dioperasi. Yang kedua, intraoperasi. Kita bakal kerjain dengan teknik yang baik, desain yang benar, dan untuk yang post-operasinya kita bakal lakukan perawatan agar bekasnya minimal. Jadi dengan 3 hal ini yang disiapin dengan baik, harapannya semuanya jadinya lebih optimal dan bagus hasilnya. Oke dok, berarti ini harus edukatif, transparan untuk sebelum kita operasi plastik ya dok. Ya benar. Nah untuk proses sebelum operasi itu dok, kalau misalnya nih seseorang udah merasa siap nih, aku udah siap nih untuk operasi, step by stepnya itu kayak gimana sih dok? Ya, yang pertama itu pasti harus ketemu dokternya dulu. Ya, kita ngomongin dulu, kadang-kadang nih pasien pengennya operasi, misalnya mata nih, misalnya pengen operasi mata, saya pengen mata saya terlihat segar. Tapi ternyata sebenarnya masalahnya bukan di matanya, tapi malah sebenarnya kulit di atasnya yang udah kendur. Jadi sebenarnya bukan matanya yang harus dibenerin, tapi di bagian atasnya yang mungkin perlu dilakukan lifting kayak gitu. Intinya ketemu dulu, kita ngobrol, diperiksa, baru bakal dijelaskan untuk operasi apa aja step-stepnya perlu dikerjain gitu persiapannya. Harapan saya sih orang yang datang operasi itu bukan yang belum pernah perawatan sama sekali terus tiba-tiba operasi, tapi setidaknya ada persiapan dulu fisiknya, misalnya kulitnya setidaknya udah pernah dirawat sebelumnya. Oh oke dok. Nah kalau misalnya pasien itu tuh semua pasien tuh bisa langsung operasi nggak dok setelah konsultasi? Tergantung operasinya. Kalau misalnya pasiennya sehat-sehat saja setelah kita periksa, mungkin bisa. Tapi umumnya kita bakal pastiin pasien ini dalam keadaan sehat. Jadi pasti seperti standar operasi yang lainnya. Kita setidaknya ada pemeriksaan darah untuk pastiin nih pasiennya sehat atau enggak. Mungkin kalau pasiennya pengen dibius supaya lebih nyaman, ya kita bakal periksa ronsen juga. Dan bakal kita konsultasi juga ke dokter lain untuk mastiin pasien ini aman dibius dan tidak ada masalah lain yang bisa bikin operasinya bisa kenapa-napa kayak gitu. Oh oke dok. Nah menurut dokter sendiri nih, seberapa penting sih komunikasi antara dokter dan pasien? Sangat penting. Karena misalnya pasien mau apa dan dokter yang bisa bikin apa, dokter yang baik itu bisa mengerti keinginan pasien supaya jadinya hasil akhirnya itu sama-sama memuaskan. Menurut saya komunikasi itu sangat-sangat penting. Oke dok. Jadi berarti memang kita itu sebelum melakukan operasi itu kita benar-benar harus konsultasi dulu ya dok. Ya, Terus wajib. itu cocok-cocokan juga ya dok ya. Dan konsultasi wajib ketemu langsung, jadi jangan ada yang tiba-tiba ngelihat video ini terus langsung konsultasi via komen di bawah atau kirim DM, itu tidak ideal sekali ya. Iya bener ya dok. Tapi misalnya nih dok ada dari luar kota gitu dok, mau konsultasi sama dokternya itu bisa dok?
Bisa, jadi kita juga di bagian Kelis ini kita ada layanan untuk telemedicine. Jadi silakan yang jarak jauh bisa dihubungi Kelis untuk diatur untuk telemedicine-nya. Itu bukan hal yang ideal karena kita sebenarnya perlu menilai secara keseluruhan, tapi setidaknya untuk konsultasi awal itu bisa membantu lah untuk mendapatkan gambaran jelasnya apa yang bisa dibikin. Oke dok, jadi untuk teman-teman Kelis Friends nih yang mau konsultasi baik itu dari luar kota itu bisa ya untuk datang ke sini, atau sebelum datang ke sini itu bisa konsul melalui telemedicine dengan dokter spesialis bedah plastik, bisa juga dengan dokter Ray langsung ya dok. Nah dok, ini bagian yang sering tidak ditunjukkan di sosial media tentang recovery-nya dok. Nah jadi kan kita sering lihat nih kalau misalnya di video-video di sosial media nih abis operasi terus udah langsung jadi cantik aja. Mau liposuction tiba-tiba udah langsung kurus aja dok. Tiba-tiba jadi six pack. Betul. Jadi kan suka langsung kekat nih dok nih videonya nih langsung benar-benar langsung berubah drastis. Sebenarnya tuh recovery-nya tuh seperti apa sih dok? Kalau misalnya untuk pasien-pasien yang melakukan operasi, apakah bisa langsung seperti itu? Apa memang ada pace-nya nih, waktunya tuh berapa lama gitu dok? Ya, jadi memang zamannya sosial media ini berbagai macam cara yang bisa dibuat orang untuk mendapatkan perhatian orang, tapi sebenarnya prosesnya itu nggak ada yang instan. Gimana pun dokter itu manusia juga, bukan pesulap. Semua operasi itu ada waktu recovery-nya. Waktu recovery-nya itu tergantung dengan kompleksitas operasi yang dilakukan. Untuk operasi yang ringan itu recovery-nya bisa lebih cepat. Untuk operasi yang lebih kompleks itu recovery-nya bisa lebih lama. Cuma idealnya proses-proses seperti yang tadi, mungkin ada bengkak, mungkin ada memar, mungkin habis operasi masih ada jahitan dulu. Habis setelah lepas jahitan juga kita harus bikin supaya bekas jahitannya jadi samar. Itu semua perlu waktu. Gitu. Oke dok. Nah kalau misalnya berapa lama sih dok hasil itu mulai terlihat? Misalnya dari operasi yang kecil atau operasi yang besar tuh biasanya tuh berapa lama waktunya dok? Sebenarnya kalau hasil akhir itu dari proses penyembuhan luka yang kita ambil rata-ratanya biasanya 6 bulan itu, kalau sudah melihat hasil 6 bulan itu hasil yang bakal tahan lama. Oke. Jadi memang perlu bersabar. Kadang-kadang ada orang yang baru datang di 2 minggu ngerasa udah kok kayaknya hasilnya begini ya gitu. Ya saya edukasi aja, sabar, ini masih proses pemulihan, bisa datang lagi bulan depan gitu. Mungkin bulan depannya pas datang malahnya udah puas sama hasilnya kayak gitu. Iya, ada sih itu. Sabar intinya. Jadi prosesnya itu intinya prosesnya nggak instan ya dok? Nggak instan, yang penting dikontrol dengan baik ya. Iya, baik dok. Nah dok, sekarang mau nanya nih, penting juga untuk pasien tuh tahu siapa yang sebaiknya belum melakukan operasi. Apakah ada kondisi mental atau medis tertentu gitu dok? Iya, jadi kembali lagi ke yang poin pertama tadi. Pertama yang bagian dari psikis, mental. Kita harus pastiin dulu motivasi sama ekspektasinya itu udah sesuai nggak. Misalnya motivasinya ternyata berdasar dari hal yang salah, ada baiknya direfleksikan dulu dirinya gitu. Kita kalau misalnya tujuan untuk sehat dan sekarang juga fisiknya udah sehat ya pasti kita bisa lanjut untuk ke tahapan selanjutnya. Tapi sebelumnya fisik dan mental itu harus dibenerin dulu. Oke dok. Berarti nggak semerta-merta itu semua dokter bedah plastik itu saya mau operasi nih itu langsung dilakuin ya dok. Tapi memang harus ngeliat kondisi pasien juga ya dok. Benar sekali, itu harus dilihat kondisinya. Ya, dokter itu tetap melakukan sesuatu sesuai dengan indikasinya. Jadi tidak sembarangan ya. Oke dok. Nah kalau misalnya boleh nih satu pesan untuk Kelis Friends yang sedang mempertimbangkan first time surgery-nya dia, apa yang harus mereka ingat nih dok sebelum melakukan first time surgery? Tidak ada operasi yang instan, semuanya perlu proses, pikirkan baik-baik dan cari dokter yang tepat. Oke, itu dia Kelis Friends. Tema kita yaitu tentang first time surgery dengan Dr. Ray Victor kali ini. Terima kasih dok. Ya, makasih. Operasi plastik bukan sekedar mengubah penampilan, tetapi tentang keputusan besar yang melibatkan kepercayaan, proses, dan kesiapan diri kita masing-masing. Di Kelis, kita percaya hasil terbaik datang dari kombinasi antara ekspertis, teknologi, dan pemahaman yang mendalam tentang setiap individu. See you on the next episode, Kelis Friends!